Malaysia masih terjebak dalam ilusi kejayaan masa lalu sepak bolanya, tanpa mau berbenah, bahkan Datuk Hamidin sampai berlebihan begini. Sekarang ni banyak permintaan, Datuk. Battle of serumpun, Malaysia lawan Indonesia, tengok siapa lebih bagus. Mungkin perlawanan persahabatan yang dinanti-nantikan ni boleh diusahakan atau memang ada dalam planning buat masa dekat. Eric Thohir pernah nak ajak kita lawan pada last year, saya ingat, tapi kita tak dapat ada timing tu, semua under 23 tak saya ataupun senior team. Tapi kalau ada ruang, bila untuk FIFA calendar, tak ada salah untuk kita bermain dengan Indonesia. Sama ada senior team atau under 23. Kita tengok kesesuaian lah. Seiring berjalannya waktu, sepak bola Asia Tenggara telah mengalami perubahan signifikan. Indonesia muncul sebagai salah satu kekuatan baru, dengan prestasi membanggakan di berbagai kelompok usia, baik itu U17, U19, U20, hingga senior. Timnas putri pun tak ketinggalan, berhasil membuktikan diri sebagai lawan tangguh di kawasan ini. Namun, sayangnya, negara tetangga, Malaysia, tampaknya masih terjebak dalam mimpi kejayaan masa lalu. Kenyataan pahit harus diterima sepak bola Malaysia, yang saat ini tertinggal jauh dibandingkan rival-rivalnya, termasuk Indonesia. Dalam berbagai ajang, baik di tingkat regional maupun internasional, performa timnas Malaysia terus menurun. Di kelompok usia muda, seperti U17, U19, dan U20, mereka gagal bersaing. Begitu pula dengan tim senior yang tak mampu memberikan hasil memuaskan. Bahkan, timnas putri Malaysia harus mengakui keunggulan Indonesia dalam pertemuan terakhir mereka. Namun, di tengah fakta-fakta tersebut, Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Datuk Hamidin Mohamin, justru melontarkan klaim yang memancing kontroversi. Dalam beberapa kesempatan, ia menyatakan bahwa Malaysia masih menjadi salah satu kekuatan terbaik di Asia Tenggara. Bahkan, ia mengaku menantang Eric Thohir, Ketua Umum PSSI, untuk membuktikan siapa yang lebih unggul. Lebih jauh lagi, Datuk Hamidin menyebut bahwa Eric Thohir takut menerima tantangannya. Klaim ini tentu saja mengundang tanda tanya besar, mengingat prestasi sepak bola Malaysia yang jauh dari kata memuaskan dalam beberapa tahun terakhir. Pernyataan Datuk Hamidin tersebut dinilai tidak berdasar dan terlalu berlebihan. Sementara itu, di bawah kepemimpinan Eric Thohir, sepak bola Indonesia justru terus menunjukkan perkembangan signifikan. Dengan program pembinaan pemain muda yang semakin terstruktur dan dukungan penuh dari pemerintah, PSSI berhasil mengangkat citra sepak bola Indonesia di tingkat internasional. Pernyataan Datuk Hamidin dianggap banyak pihak sebagai upaya mengalihkan perhatian dari kegagalan yang dialami sepak bola Malaysia. Namun, langkah seperti ini justru memperlihatkan betapa jauhnya FAM dari upaya introspeksi dan perbaikan yang sebenarnya dibutuhkan. Di sisi lain, Eric Thohir memilih untuk tetap fokus pada pengembangan sepak bola Indonesia, tanpa terpengaruh provokasi yang tidak berdasar. Ia memahami bahwa prestasi di lapangan adalah bukti paling nyata dari kekuatan sebuah tim, bukan sekadar retorika. Kenyataan ini menjadi pengingat bahwa kejayaan sepak bola tidak bisa diraih hanya dengan klaim atau nostalgia masa lalu, diperlukan kerja keras, dedikasi, dan komitmen untuk terus berkembang. Jika Malaysia ingin kembali bersaing di Asia Tenggara, langkah pertama yang harus diambil adalah mengakui realitas dan memulai reformasi menyeluruh dalam sepak bola mereka. Hingga saat itu tiba, klaim Datuk Hamidin akan tetap dianggap sebagai mimpi kosong di tengah kenyataan yang pahit.